Hai semua, 2 hari ini saya sedang sibuk untuk mempersiapkan memasak rendang sebanyak 1 kilo 400 gram. Kenapa masak rendang mesti 2 hari? Karena saya nggak mau masaknya selesai sampai malam dimana akan mengganggu Jadi kegiatan persiapan tarawih. Bahan-bahannya sudah saya kerjakan di hari sebelum memasak rendang. Nah, ini cara saya masak rendang mungkin berbeda dengan cara masak atau resep teman-teman yang lain, tapi yang namanya rendang akan terasa enak di lidah masing-masing walaupun proses dan resepnya berbeda. Nah, resep rendang saya ini bumbunya melimpah banget, jadi cocok buat teman-teman yang suka makan rendang lalu bumbunya diaur-aur di nasi. Hari pertama saya belanja kelapa, ini sudah diperas ya di agen kelapanya. Saya beli 5 butir kelapa ya, yang 4 butirnya itu dalam bentuk santan. Nah, yang ini adalah santan cairnya, ini kurang lebih 3 liter banyaknya. Lalu ini ada santan kental diperas tanpa air, kemudian ada 1 butir kelapa untuk digongseng. Ini ada juga daging sebanyak 1 kilo 400 gram. Ini semua saya mau masukkan ke dalam freezer box. Ini insya Allah aman ya, disimpan sampai semalam dalam keadaan beku, jadi besok sahur baru dikeluarin. Dengan cara ini, jadi saya lebih menghemat waktu. Besoknya saya nggak perlu ke pasar lagi. Tinggal selanjutnya ini saya mau gongseng kelapa parut. Ini diparut kasar ya. Terus kulitnya juga nggak perlu dikerik. Untuk takaran kelapa gongseng, teman-teman bisa mengurangi ya sesuai selera. Misalnya dikurangi setengah atau 3/4-nya saja yang dipakai. Nanti saya tulis resepnya di kolom deskripsi ya untuk resep 1 kilo daging, 1,5 kilo daging, dan 2 kilo. Setelah kelapanya berubah kecoklatan semuanya, ini saya mau chopper. Bisa juga pakai ulekan ya atau tumbukan untuk mengeluarkan minyak dari kelapa gongseng. Tapi ini dari chopper saya pindahkan ke blender kecil karena setelah saya chopper nggak berhasil ya keluar minyaknya. Jadi ini saya pindahkan ke blender. Dan ternyata di blender kecil itu lebih gampang untuk ngeluarin minyaknya ya dibandingkan. Nah, ini hasilnya kelapa gongsengnya sudah berubah menjadi minyak. Kalau pakai blender tentunya akan lebih menghemat waktu dan tenaga. Tapi kalau teman-teman lebih suka pakai ulekan atau tumbukan, silakan ya. Ini mau saya selesaikan untuk ngeblender kelapa gongsengnya. Kemudian ini mau saya simpan di dalam wadah. Kalau sudah bersuhu ruang, simpan di dalam kulkas untuk dipakai keesokan harinya. Simpan di kulkas dalam keadaan tertutup supaya aroma dari kelapa gongsengnya tidak berkurang selama disimpan di kulkas. Nah, teman-teman, ini santannya sudah saya keluarkan keesokan harinya pada saat sahur. Ini dagingnya juga ya. Kalau kayak gini santan kentalnya jadi naik. Jadi ini mau saya pisahkan dari santan cair ke santan kental. Karena proses masaknya nanti akan saya bedakan. Saya akan masak santan cairnya dulu, baru kemudian dituang santan kentalnya. Langkah berikutnya ini sudah saya siapkan bawang merah dan bawang putih. Lalu ini dihaluskan ke dalam blender. Untuk memudahkan kerja blender, ini saya mau tambahkan santan cair ke dalam bawangnya. Tidak ditambahkan minyak sayur atau air karena proses masak rendang nanti tidak ditumis dan tidak menambahkan tambahan air lagi. Karena jumlah santannya sudah cukup banyak dengan rasio dagingnya, jadi pada saat blender pakai santannya aja ya, jangan pakai air atau minyak sayur lagi. Nah, lalu ini saya masukkan lengkuas yang sudah dipotong-potong dan jahe. Ada juga resep rendang yang daun jeruk dan daun salamnya itu dihaluskan. Mungkin nanti ya kapan-kapan saya akan coba ya resepnya, siapa tahu lebih enak. Setelah bumbunya halus, langsung tuang ke dalam wajan. Berikutnya ini saya siapkan cabai merah besar yang sudah dikeluarkan bijinya. Nah, karena target konsumen saya adalah anak-anak, jadi rendangnya saya bikin gak pedas sama sekali. Buat teman-teman yang suka rendangnya pedas, bisa menambahkan ekstra cabai keriting dan cabai rawit. Karena sayang ya kalau misalnya rendangnya pedas terus anak-anak gak bisa menikmati, jadi orang tuanya aja yang makan. Sedangkan anak-anak itu yang paling membutuhkan gizi dari daging. Jadi ini rendangnya spesial saya bikin gak pedas. Kalau mau pedas nanti tinggal kita buat
sambal lagi ya. Berikutnya untuk bahan cemplungnya ini ada daun salam sebanyak 4 lembar. Ini masih segar ya daun salamnya, saya petik di depan. Bisa juga pakai daun salam yang kering. Lalu ada daun kunyit yang sudah diikat dan serai yang sudah digeprek, lalu ada daun jeruk. Kemudian masukkan yang pertama adalah santan cair. Ini masih dingin ya, jadi agak menggumpal. Lalu ini diaduk rata sambil dinyalakan api kompornya, pakai api sedang aja. Kemudian ini dimasak selama 1 jam sampai santannya agak sedikit surut. Jangan lupa sesekali diaduk. Nah, ini saya keluarkan kelapa gongseng yang disimpan di kulkas. Ini keadaannya beku ya, karena pada dasarnya kan ini minyak. Tapi jangan khawatir, ini bisa dilelehkan lagi dengan cara ditim seperti ini. Kembali ke wajan besar, ini sudah dimasak selama 1 jam, warnanya sudah berubah dan daun kunyitnya juga udah terbuka ya. Ngikatnya nggak terlalu kencang soalnya. Langkah berikutnya ini mau saya masukkan santan kentalnya ke dalam wajan. Berikutnya saya mau tambahkan bumbu pemasak. Ini sebenarnya pengganti dari bahan-bahan kering ya, seperti ketumbar, cengkeh dan lain-lain, tapi dalam bentuk bubuk, jadi udah instan. Nah, kalau teman-teman nggak punya atau susah nyarinya di pasar, bisa membuat dari awal. Sudah saya tulis resepnya. Berikutnya di bawah. Masukkan kelapa gongseng. Nah, teman-teman kalau misalnya dirasa resep kelapa gongsengnya terlalu banyak, bisa dikurangin seperti yang tadi saya bilang. Bisa dikurangi menjadi setengah buah kelapa aja atau 3/4. Masukkan juga daging. Ini saya pakai 2 jenis daging yang berbeda. Jadi yang satunya itu hanya daging saja dan yang satunya lagi kayak ada urat-uratnya gitu. Mungkin proses masaknya akan lebih cepat dan lebih empuk ya. Lalu ini dimasak sampai kurang lebih 4 jam lagi. Ini sambil sesekali diaduk. Nah, di proses ini teman-teman gak perlu terlalu ngaduknya yang ekstra ya. Jadi cukup sesekali aja di bagian dasar wajannya. Soalnya nanti kalau terlalu sering diaduk takutnya dagingnya hancur. Kemudian tambahkan 2 sendok makan garam dan 1 sendok teh penyedap rasa. Kalau misalnya takut rendangnya keasinan, bisa masukkan setengahnya dulu, baru nanti terakhir dicek rasa lagi. Setelah 3 jam ini kondisi rendangnya sudah mulai surut santannya dan bumbunya juga udah berubah menjadi lebih gelap. Nah, ini saya ngaduknya cuma di dasar wajannya aja ya teman-teman, sesekali supaya bumbunya nggak gosong. 1 jam terakhir ini rendangnya sudah surut banget ya, warna bumbunya juga sudah semakin gelap dibandingkan yang sebelumnya. Ini hasil akhir rendang saya, bumbunya melimpah ruah banget tuh. Dan kita cek apakah dagingnya sudah cukup empuk. Kalau sudah, ini artinya rendangnya sudah selesai dimasak. Setelah buka puasa ini mau langsung saya eksekusi ya rendangnya. Jangan lupa ini ambil bumbunya yang banyak. Nah, ini bumbunya diaur-aur di nasi hangat. Ini sumpah enak banget. Saya paling suka makan rendang tuh kalau bumbunya melimpah ruah kayak gini. Tanpa daging pun enak ya, cuman bumbu, nasi hangat, ceplokin telur, makan sama lalapan. Ini dagingnya juga enak. Udah empuk banget tuh. Kalau misalnya rendangnya sering-sering dipanasin, ini dagingnya akan jadi jauh lebih lembut lagi. Tapi kalau awal-awal cukup kayak gini aja ya empuknya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen videonya. Selamat mencoba.